Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini Bapa masih menyediakan kesempatan bagi kita mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, kebajikanmu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang berbunyi demikian. Dan terjadilah ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia pun masuk ke sebuah desa, dan seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia ke dalam rumahnya. Dan dia mempunyai seorang saudara perempuan yang disebut Maria, dialah juga yang sambil duduk di samping kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Namun Marta terus-menerus disibukkan oleh banyak pelayanan, dan sambil mendekat dia berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Maka katakanlah kepadanya supaya dia membantu aku." Namun sambil menanggapi, Yesus berkata kepadanya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan disusahkan oleh banyak hal, tetapi satu hal yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kisah ini sering kita dengar bagaimana kakak beradik, dan kelihatannya sangat menarik sekali. Karena apa? Yang menyambut Yesus HaMasiah masuk ke dalam rumahnya adalah Marta. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam rumah mereka, Marta sibuk urusin dapur, sementara Maria tinggalkan kesibukannya duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Hari ini saya berikan temanya, apa kesibukanmu? Sekali lagi, apa kesibukanmu? Di awal dunia ini diciptakan, manusia sudah begitu sibuk dan sibuk banyak hal. Ada orang sibuk di dalam hal duniawi, tapi ada orang sibuk dalam hal yaitu rohani. Dan kita tahu manusia di zaman pertama bagaimana Henokh di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Henokh itu bergaul dengan Yahweh sampai 300 tahun. Dan setelah dia bergaul, dia terangkat hidup-hidup. Karena apa? Dia menyibukkan dirinya hubungannya dengan Bapa Yahweh itu, sehingga tidak mengalami kematian, dia hidup dan dia terangkat ke surga. Begitu juga zaman Nuh, manusia sibuk hanya disibukkan untuk berbuat dosa. Ya, makan, minum, pesta pora, kawin, cerai, terus hanya memuaskan hawa nafsu. Di satu sisi, Nuh sibuk bergaul erat dengan Yahweh. Sehingga Yahweh katakan kepada Nuh, "Buat bahtera, karena sebentar lagi aku akan menghukum dunia ini dengan air bah." Dan Nuh membuat bahtera, sibuk membuat bahtera itu selama 100 tahun. Dan setelah Nuh selesai, Yahweh katakan bahwa masuklah ke dalam bahtera, maka Nuh dan keluarganya masuk dan bumi dihukum dengan air bah. Semua manusia di luar keluarga Nuh mati karena sibuk hanya menuruti hawa nafsu. Maka jangan sampai kita kembali kepada peristiwa zaman Nuh tadi. Karena Tuhan Yesus katakan sebagaimana manusia sibuk ya makan, minum, pesta pora, kawin, mengawinkan, menjelang air bah, begitu juga akan sibuk manusia menjelang kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kalinya. Nah, kita tahu ada orang sibuk untuk hal duniawi, hal hawa nafsu, tapi ada orang sibuk dengan hal yang rohani. Orang yang sibuk dengan hal yang rohani tadi saya sudah jelaskan,
yaitu Henok, Nuh juga. Daniel 3 kali dia sehari berdoa, sekalipun sudah dilarang, dibuat undang-undang tidak boleh bermohon kepada dewa manapun, maka Daniel tetap sibuk berdoa 3 kali sehari. Kalau kita tahu tadi Marta sibuk dengan urusan dapur. Kita lihat tadi, tidakkah engkau suruh dia membantu aku untuk melayani karena urusan dapur. Dan kita tahu zaman Lot juga manusia sibuk di dalam, yaitu hawa nafsu. Makanya kota Sodom itu dalam Kejadian pasal 19 ayat 5-8, kota Sodom itu dengan Gomora dibakar oleh Yahweh. Karena apa? Sodom itu berasal daripada kata sodomi. Ketika datang malaikat ke rumah Lot, mereka mau mengatakan memakai malaikat itu. Maka karena itu Yahweh menghukum kota Sodom dan Gomora dengan api. Nah, di akhir zaman ini, apa kesibukanmu detik-detik menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah? Sekarang banyak orang sibuk hanya cari uang, bangun pagi, tanpa doa, tanpa baca firman, berangkat kerja, atau buka warung, atau berusaha, berangkat kuliah, berangkat sekolah, tanpa doa, tanpa baca firman. Hanya sibuk tiap hari urusin sekolah, urusin dagang, urusin usaha, urusin pekerjaan. Lupa bersekutu dengan Yahweh. Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang, engkau tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena apa? Yang kau utamakan dalam hidupmu hal-hal duniawi, materi, hal-hal keinginan hawa nafsu, daging, maka engkau pasti tertinggal kalau engkau hanya sibuk untuk hal-hal dunia. Nah, sekarang bagaimana mengapa kita harus sibuk untuk cari Yahweh? Pertama-tama agar kita menang untuk melawan segala tipu daya daripada si iblis. Kita ingat tadi dalam Daniel pasal 6 ayat 10, Daniel 3 kali sehari dia berdoa. Di ayat yang ke-21 sampai 22, bagaimana raja bertanya kepada Daniel, "Daniel, apakah engkau masih hidup?" Dia katakan, "Aku masih hidup." Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi singanya tertidur. Kalau engkau sibuk bergaul dengan Yahweh itu, sibuk cari Yahweh itu, bagaimanapun kejamnya pekerjaan si iblis, engkau pasti menang melawan tipu daya daripada si iblis. Makanya kita perlu sibuk cari Yahweh setiap saat melalui doa dan penyembahan, baca firman, merenungkannya, mempraktekkannya. Pasti kita menang melawan segala tipu daya daripada si iblis. Yang kedua, kenapa kita harus sibuk cari Yahweh? Agar kita selamat dari murka Yahweh seperti manusia pada zaman Nuh. Semua manusia zaman Nuh mati di dalam air, saudaraku, karena mereka hanya sibuk memuaskan hawa nafsunya. Tetapi Nuh dan keluarganya, istri dan anaknya, 3 mantunya, hanya 8 orang yang selamat. Ini sangat mengerikan. Padahal begitu banyak manusia zaman Nuh, yang selamat hanya 8 orang. Di akhir zaman ini juga peristiwa yang sama, manusia sibuk hanya untuk hawa nafsu. Cari kedudukan, cari harta, cari uang. Sibuk tiap hari hanya mikirin besok aku gimana cari untung, besok gimana aku buka usaha. Yang di dalam pikirannya hanya uang dan uang, harta dan harta. Tetapi tiba-tiba mati, gak bisa apa-apa. Karena apa? Harta, uangmu tidak bisa menebus engkau. Jadi perlu kita sibuk supaya mencari Yahweh, supaya kita lepas daripada murka Yahweh. Kalau manusia zaman Nuh, murka Yahweh menimpa mereka, tapi Nuh selamat. Karena apa? Nuh bergaul erat dengan Yahweh, mencari Yahweh itu dengan tekun.
Berikutnya, ya, mengapa kita sibuk cari Yahweh? Agar kita siap sedia menyambut kedatangan Yeshua HaMasiah yang datang dengan tiba-tiba. Dalam Wahyu pasal 33 yang dikatakan demikian. Selanjutnya, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, dan peliharalah dan bertobatlah. Jika kemudian kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri, dan kamu sekali-kali tidak mengetahui kapan waktunya aku datang kepadamu. Artinya, saudaraku, kalau kita membangun kesibukan rohani kita dengan baik, hubungan kita dengan Bapa di surga sangat baik, kapanpun Tuhan Yesus datang, tidak perlu takut karena kita sudah siap sedia. Saya sering kasih ilustrasi begini, ketika saudara mau pergi perjalanan, pakai mobil atau motor, ada SIM dan STNK, lengkap semua peralatan mobil dan motornya. Ketika ada razia, saudara tidak takut karena apa? Engkau sudah mempersiapkannya. Begitu juga menjelang kedatangan Yesus HaMasiah, kalau kita sibuk dalam hal yang rohani, nggak perlu takut kapanpun Tuhan Yesus datang jemput kita, nggak perlu takut karena apa? Kita sudah siap dan dijamin pasti masuk surga. Maka jangan sampai engkau hanya menyibukkan tiap hari cari uang, tiap hari cari harta, tiap hari hanya belajar ilmu ini, ilmu itu, dan segala macam. Tiap hari engkau bagaimana berbisnis supaya uang semakin banyak. Tiba-tiba nanti badai. Kita ingat baru-baru ini terjadi banjir yang besar di Bali. Bagaimanapun hebatnya rumah, mobil bisa hanyut sedemikian rupa. Jadi jangan bermain-main waktu dengan sekarang ini. Sibukkan dirimu untuk mencari Yahweh, supaya kalaupun datang hal yang mengerikan, engkau tidak perlu takut karena engkau sudah punya persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jika dalam Wahyu pasal 16 ayat 15 dikatakan demikian, lihat, aku datang bagai pencuri. Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya, sehingga dia tidak berjalan telanjang dan mereka melihat aib ketelanjangannya. Jadi ditegaskan oleh Tuhan Yesus, aku datang bagai pencuri. Kalau rohani kita baik, kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Bapa di surga, sibuk kita menyenangkan hati Bapa di surga, kapanpun dia datang, kita udah siap sedia. Jadi jangan buang-buang waktu. Saya sering katakan, waktu kemarin kita nggak bisa ulang hari ini. Waktu hari ini kita nggak bisa ulang besok. Kalau hari ini ada kesempatanmu bersekutu, bergaul erat dengan Yahweh seperti Henokh, jangan takut, pasti engkau masuk surga. Tapi jika engkau sibuk hanya cari uang, tidak ada membangun hubungan dengan Yahweh itu, tiba-tiba terjadi badai gempa bumi, engkau mati, pasti binasa. Karena apa? Engkau tidak membangun hubungan yang baik dengan Yahweh itu. Berikutnya, mengapa kita harus cari Yahweh dengan sungguh-sungguh, menyibukkan diri untuk cari Yahweh? Agar kita selamat dan dijamin masuk dalam kerajaan surga. Dalam Matius pasal 24 ayat 42 dan 44 dikatakan demikian. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Di ayat 44, sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Diulang ini, pada waktu kamu tidak tahu, karena itu berjaga-jaga, siap sedia. Apa persiapan kita? Doa yang serius. Zaman sekarang ini kejadian demi kejadian yang mengerikan terjadi.
maka berjaga-jaga engkau dengan banyak berdoa, menyibukkan diri mencari kehendak Yahweh itu, bukan mencari kemauan dagingmu, keinginan matamu, harga dirimu, tapi sibukkan dirimu bergaul dengan Yahweh seperti Henok tadi, seperti Nuh juga, seperti Daniel, seperti Maria. Kita tahu ketika dia sibuk, datang Tuhan Yesus ke rumahnya, dia tinggalin kesibukan hal-hal duniawi, berdiam diri dekat kaki Tuhan Yesus. Marta justru menyambut kedatangan Tuhan Yesus, tapi setelah disambut, dia pergi sibuk dengan yang lain. Sekarang ini ada banyak orang menyibukkan diri dengan hal-hal yang awalnya di kebaktian awalnya semangat, tapi setelah pulang kebaktian semangatnya berkurang. Inilah yang salah. Engkau harus semakin sibuk mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan berkenan kepada Elohim setiap hari. Itu adalah ibadahmu sejati. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan. Jadi sebenarnya beribadah itu bukan hari Minggu, tetapi setiap hari ketika kita mempersembahkan hidup kita yang kudus berkenan kepada Elohim, itulah ibadah kita yang benar. Jadi jangan sampai nanti terlambat ketika air bah sudah datang, orang-orang datang kepada Nuh, Nuh buka pintu, Nuh buka pintu, sudah nggak ada kesempatan untuk bertobat. Kalau nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, engkau baru nyadar mau bertobat, sudah terlambat engkau bertobat. Maka sekali lagi saya tegaskan, sibukkan dirimu untuk mencari Yahweh, supaya engkau berkenan kepada Dia. Sibukkan dirimu untuk belajar firman, merenungkannya, mempraktekkannya dalam hidupmu. Doa dan penyembahanmu tingkatkan. Mungkin tadinya cuma 10 menit, 20 menit, tingkatkan. Bila perlu 1 jam, 2 jam engkau doa dan penyembahan. Supaya engkau semakin mengerti kehendak Bapa dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam kerajaan surga, sehingga engkau selamat. Biar melalui firman ini, mulailah kesibukanmu kepada hal yang rohani supaya engkau selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu ini. Engkau kembali mengingatkan kami supaya menyibukkan diri kami, membangun komunikasi hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Sebab Engkau penebus kami, juru selamat kami, Bapa kami yang kekal. Engkau lindungi anak-anak-Mu Bapa, pagari mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ubah hatinya, ubah pikirannya, tindakannya sehari-hari untuk mencari kehendak Bapa, untuk bergaul erat dengan Yahweh, sehingga mereka kapanpun Tuhan Yesus datang menjemput kami sudah siap karena kami sibuk di dalam hubungan rohani kami dengan Bapa. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya Engkau mengubah sikap hidup mereka, menyibukkan diri untuk mencari hadirat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua, gereja-Mu juga ubah semua. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.